Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan kembali lagi bersama saya Ryan Arko dan sahabat saya Gus Dir ya. Seperti biasa kita akan membawakan 3 berita ya Bang yang menjadi pilihan utama kita hari ini. Mungkin kita bisa langsung by the way saja agak keren hari ini baju ya. Iya, ini Tiger Strike. Tadi produser kita Pak Sipayung bilang minta satu lah. Oh, nanti kita kasih loreng FKPPI lah. Tinggal nambah di sini sama di sini ya tulisannya Sipayung gitu. Iya. Oke, kita yang pertama langsung ini berita yang heboh kan. Heboh, ini memang videonya agak juga heboh dan bikin geleng-geleng kepala juga sebenarnya. Lebih ke jijik sih sebenarnya. Kalau aku lebih ke jijik nih. Beredar video yang viral di media sosial, tapi sudah kita konfirmasi juga tadi kepada yang merekam, bukan kepada pelakunya. Bukan. Ini seorang laki-laki yang lanjut usia lah ya, lansia melakukan hal tidak senonoh di dalam angkot. Iya. Nah, jadi dia menunjukkan kemaluannya dan melakukan masturbasi. Kalau istilah medisnya ya. Iya. Istilah yang kalau kita istilah kenal pasarannya itu lebih banyak kan. Ada coli, ada tarkul tarik kulit. Jadi ini dilakukan oleh seorang pria yang belum diketahui identitasnya di hadapan sejumlah penumpang perempuan. Iya, termasuk yang di depannya bernama NZ. Inisialnya 20 tahun di dalam angkot nomor 23. Ini kejadiannya kemarin nih. Tapi baru heboh tadi pagi. Kita lihat videonya nih. Boleh. Nah, itu video singkatnya ya. Memang penumpang perempuannya sepertinya tidak berani karena memang shock juga. Iya, melihat gemetar dia ya. Gemetar lah Bang, tiba-tiba kawan nunjukkan keris kan. Aku ini maksudnya apa gitu ya kan. Shock ya kita. Shock lah. Iya. Pasti mungkin dipikirnya gila ya kan. Karena kalau gitu? kalau waras kan nggak mungkin ya. Kita menunjukkan itu dan melakukan itu suatu hal yang mustahil. Iya. Aduh, dan jauh pula tuh katanya ya. Dari kalau menurut korbannya itu dari simpang waspada. Simpang waspada. Kan dia naik di Jalan Pemuda. Iya, Jalan Pemuda dia naik, kemudian dia melakukan itu dari Kesawan sampai ke arah Plaza Medan Fair. Sampai Gatot Subroto. Kalau dihitung 3 kilo juga ya. Ya itu kalau nggak macet ya. 15 menit ya. Iya. Gawat ya. Hancur ya. Iya. Mungkin kita langsung ke reporter kita, ada Alfiansa. Iya. Ini model rambut apa ini? Baik, Bung Pian, selamat sore. Selamat sore Bang Ngarai dan juga Bang Asus. Ya, ini bisa diceritakan pertama ini gimana ini kejadiannya, kemudian korbannya ini bekerja di Plaza Medan Fair katanya ya. Iya, silakan Pian. Ya, baik Bang Ngarai, Bang Agus dan juga Tribuners. Ya, kejadian tak senonoh memang kemarin sempat viral di media sosial di mana seorang pria tua menunjukkan alat kelaminnya dan melakukan masturbasi di dalam sebuah angkot. Menurut keterangan korban, pada saat itu dia hendak pergi bekerja di mall Carrefour yang di Gatot Subroto. Ketika itu katanya si pelaku ini naik dari simpang waspada. Pada awalnya dia itu duduk di samping wanita yang merekam ini. Ketika itu dia katanya sempat melihat si pria ini udah memegang kancing celananya, namun belum dikeluarkannya begitu. Tak lama setelah di daerah
bersawan, dia kemudian pindah ke depan si wanita ini, Bang. Setelah itulah dia menutup alat kemaluannya itu dengan kotak yang dipegangnya dan langsung mengeluarkan alat vitalnya. Nah, di sanalah dia langsung melakukan perbuatan masturbasi itu. Perempuan itu katanya melihat secara diam-diam, namun langsung merekam si bapak itu melakukan masturbasi itu. Ketika itu sampailah di desa, kemudian si bapak ini turun dari dalam angkot. Menurut keterangan korban, sempat tanyai apakah sempat berbincang dengan bapak itu, dia mengatakan tidak ada. Ketika itu dia pelaku ini masuk ke dalam, tidak ada ngomong apapun dan langsung melakukan perbuatan itu. Ketika itu di dalam angkot katanya, Bang, ada sejumlah 6 orang, Bang, ada 3 orang wanita katanya, namun mereka tidak melihat aksi si bapak tua itu, Bang. Hanya korban sendiri aja, Bang, yang melihat kejadian itu, Bang. Iya. Tidak mungkin juga diajak ngomong ya. Istilahnya, Pak, mohon maaf, izin pegang kan nggak mungkin ya. Iya, memang ini agak meresahkan juga ini. Bentuk teror psikologis sebenarnya ini. Dan kayaknya penyakit juga ya, karena kalau kita lihat dari videonya ini, dia arah dia duduk itu kan ke tidak menghadap si perekam ya, tidak menghadap si perekam. Tapi awalnya dia duduk di samping si perekam. Oh gitu. Iya, kemudian berpindah mungkin agar bisa melihat jelas wajah si korban mungkin ya. Atau mungkin ada apa, Pian? Semacam penyakit psikologis ya. Ada yang memang orang yang eksibisionisme penyakitnya itu mau menunjukkan ya. Iya, ada memang ya. Mau menunjukkan itunya kan seperti disengaja ditunjukkan kepada si korban, si NZ ya. Ini kira-kira ada rencana dari korban untuk melapor ke polisi atau bagaimana, Pian? Iya, karena kan sudah ada arahan dari Pak Kasat Reskrim katanya untuk diminta melapor. Ya, sempat kita tanyai juga, Bang, sama si korban ini apakah ada rencana untuk melapor, namun dia mengatakan rencananya ada, Bang, namun katanya tidak punya waktu juga, Bang, datang ke kantor polisi untuk membuat laporan atas kejadian itu, Bang, karena menurut pengakuannya dia pun masih sibuk kerja, Bang. Iya. Polisi sendiri kalau korban tidak melapor tidak berupaya untuk melakukan pengusutan atau bagaimana, Pian? Harus korban melapor dulu baru ada reaksi dari polisi atau ini kan videonya sudah viral nih kan? Videonya sudah viral. Gambarnya juga sudah jelas, Bu. Kita tidak mungkin menampilkan gambar yang utuh di sini ya. Jelas kita terpaksa demi kesopanan dan juga etika jurnalistik ini kita harus tutup gitu loh. Padahal gambarnya sebenarnya sangat jelas. Nah, polisi masih menunggu laporan dari perempuan ini kah atau bagaimana? Ya, menurut keterangan polisi, Bang, Kasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan bahwasanya pihaknya masih melakukan penyelidikan dan mencari si pelaku ini, Bang, serta masih juga menunggu laporan dari si korban ini, Bang. Tadi sempat kita sampaikan juga bahwasanya si korban ini ingin membuat laporan. Dia berpesan bahwasanya agar si korban ini datang langsung, Bang, ke Polrestabes Medan, Bang. Namun sejauh ini belum kita tahu, Bang, apakah sudah dibuat laporan itu atau belum, Bang. Ya, karena dari ciri-cirinya sepertinya Bapak ini mungkin bisa kita simpulkan beliau ini pedagang ya, pedagang asongan ya, karena membawa kotak. Ya, yang ditutupkannya itu adalah kotak asongan rokok dan tisu ya. Ya, karena bermerek cincau itu. Karena berbahaya kan, bisa mengeluarkan cincau juga. Iya. Ya ini saya. Berarti ini tinggal menunggu korban lah ya. Tapi mudah-mudahan polisi juga setidaknya segeralah melakukan ini, karena bisa saja tindakan serupa kan bisa berulang kembali gitu ya. Apalagi ini di dalam angkutan kota, kemudian
bisa membuat orang juga takut gitu naik angkot. naik Nanti angkot. bisa ternoda juga ini angkot-angkot. Jangan lagi naik angkot lah. Bahaya. Ada. Banyak yang pamer apa kejantanan gitu kan. Oke. Oke Pian, mungkin itu saja. Barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut Pian. Baik Bang Arai dan Bang Agus. Oke, Nanti selamat akan sore, laporan. selamat bertugas kembali. Sebak rambut mungkin bisa nanti agak diapa karena kayaknya bapak itu pun mirip ya. Baik, terima kasih Pian. Ya, Bang Arai, Bang Agus. Selamat sore. Itu dari Pian laporannya ya. Memang agak apa ya, bisa mengguncang psikologis juga orang-orang kayak gini. Betul, naik angkot. Ya kan merusak mental dan mata. Pasti gitu. shock kita melihat ya. Shock lah, Apalagi Bang. kalau kita, iya apa ini? Iya kan, tiba-tiba dia seperti Mungkin itu. kalau kita laki-laki mungkin bisa melakukan perlawanan ya kan. Tapi Iya. kalau perempuan kan sebagian memang ada rasa takutnya itu kan begitu. Iya. Iya kan mau berkata-kata pun mungkin dia sudah Kalau kita laki-laki, ya maksud kau ini macam nggak ada tempat kau ya kan. kasihkan sekali, tarik kepalanya lengketkan aja sekalian. Iya, tapi ada netizen kita yang menyampaikan dari Kak Mardiana tadi ya, bilang ini di Surabaya banyak katanya Banyak. ya. Nonton kita dari Surabaya kayaknya Kak Mardiana. Katanya pesugihan. Pesugihan. Katanya. Saya belum pernah dengar soal pesugihan, tapi bisa jadi memang ada apa kayak Aneh ya? ritual dan syarat-syarat tertentu. Memang kan kalau orang pesugihan ini memang aneh-aneh ritualnya Bang. Ada yang mencuri celana dalam perempuan gitu iya, kan, sama itu kayak banyak kita. nggak usah beli bakso di sana katanya. Kenapa itu dandangnya direndam sempak gitu kan? Kan biasa gitu kan. Iya. Ada ketek Apa, putih katanya. Iya. Istilah-istilah orang apa yang menuntut Ilmu. Iya ilmu. Bukan hitam ilmu biasanya. pendidikan. Bukan. Ilmu hitam Ilmu biasanya yang hitam. kayak gini. Iya untuk penglaris. Tapi ini kok dia. Tapi dia kok ilmu aneh apa ya? syaratnya. Kalau pertanyaannya ilmu apa ya? Iya, kalau bapak ini saya nggak tahu ini Iya. dia. Maksudnya kalau yang kayak dalam- gitu ya. Dalam rangka apa ini belum jelas. Misalnya pesugihannya kayak gitu ya kan, ilmu kebal misalnya kan. Tapi kalau kebal nggak mungkin. Enggak mungkin ya kan. Mbak kalau pesugihan misalnya syaratnya seperti itu ya kan. Nggak bisa kira-kira di demo sama kita nego sama dukunnya. Iya. Pak dukun bisa nggak janganlah kira-kira yang kayak gini, kira-kira yang gitu lain kan. apa sih Iya. apanya syaratnya ya? Iya. Ini kan memalukan Pak. Yang lain-lain aja lah. Joget-joget di depan Iya. di simpang 4 masih lumayan kan? Atau misalnya yang lebih ekstrim kayak dukun AS Oh, minum itu air seram, liur gitu itu kan. seram ya. Minum air liur Itu ngeri. gitu kan. Kalau ini kan geblek ya. Iya. Atau seperti Sumanto gitu Oh, ya kan. itu ngeri. Makan daging Iya, ya kan. itu buat merinding kalau itu kan. Kalau ini nggak ada. Ini nggak ada ngeri-ngerinya gitu loh ya kan. Jijik orang. Jijik kita, lebih ke jijik sebenarnya. Iya, betul. Makanya mudah-mudahan nanti polisi cepatlah ditangkap ya. membuat laporan model A gitu ya. Iya, Jadi bisa kan? Iya bisa. Bisa. Jadi polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan gitu. Iya, supaya jangan berkelanjutan Iya, ya. betul. Karena tahu dia memang punya bukan pesugihan misalnya, bukan Iya. pesugihan tapi memang Punya penyakit penyakit psikologis mental, ya. iya. Jadi mungkin setiap hari dilakukannya gitu tuh dia naik angkot dari sini sampai ke Sana, sana kan. Tiap hari dia gitu dilakukannya ya. itu kan berbahaya juga ya. Kebas juga kok. Tapi lama ya. Iya. Lama ya. 15 menit ya. Baik. Itu yang pertama, kita akan lanjut ke berita yang kedua. Ya, ini berita kedua agak memprihatinkan beritanya, Ya. tidak seperti yang pertama tadi menjijikkan. Nah, ini agak memprihatinkan. Ini ada seorang bayi yang terlahir dengan usus di luar perut Ya, tengah, karena tapi orang tuanya tidak memiliki BPJS. Biaya gitu ya. Biaya, dan sekarang kebingungan. Kebingungan bagaimana membiayai melunasinya. Sampai hari ini itu 30 juta biayanya. Jadi termasuk biaya perawatan 3 hari dan juga biaya operasi. Ini bupatinya kemana nih? Karena ini berasal dari Kabupaten Sergei. Sedang berdaging ya, Bapak Bupati yang itu ya. Iya. Barangkali saja bisa membantu setelah melihat video ini. Ini ada videonya.
Ya, itu tadi videonya. Kondisi bayi saat ini memang tidak terlalu baik ya, kata menurut orang tuanya, namanya Agus juga kebetulan nih, bayinya tidak menangis seperti bayi normal lain, badannya membiru dan tadi ususnya di luar perut. Ya, sudah 3 hari terhitung hari ini 3 hari menjalani perawatan di rumah sakit haji Rumah sakit haji Medan ya Bang? Ya, dia orang tuanya ini warga Dusun 10 Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedage. Ya, barangkali kita langsung ke reporter kita, ada Anugrah Nasution. Halo, Wai. Halo Bang, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Selamat sore. Wah, ini bisa diceritakan ini Wai, kapan bayi ini lahir, kemudian ada nggak misalnya perhatian dari pemerintah Kabupaten Serdang Bedage ya, khususnya terhadap perawatan bayi inilah kira-kira. Silakan Wai. Oke, baik Bang Agus dan Bang Arai. Memang semalam pada hari Sabtu tanggal 9 September tahun 2022 sekitar pukul 11 malam itu lahir seorang bayi perempuan bernama Florencia yang merupakan anak dari Agus Setiawan dan juga Selvina, warga Serdang Bedage yang tinggal di Kecamatan Serdang Bedage. Nah, kondisi bayi itu memang lahir secara tidak normal karena ususnya berada di luar perut begitu, karena memang belum sempurna proses kelahirannya, karena perutnya itu Bang belum terbentuk dengan baik begitu, sehingga memang pada kondisi itu keluarganya itu kemudian membawa dia ke rumah sakit Adam Malik. Jadi sebelum ke rumah sakit haji itu dibawa ke rumah sakit Adam Malik Medan, namun Wah, lahirnya sendiri nggak prematur kan? Tidak Bang, tidak prematur. Itu lahirnya di bidan, di usia kandungan yang memang sebenarnya sudah kondisi kandungan yang 9 bulan begitu. Jadi sebenarnya sudah pada waktunya, namun karena memang anak ini atau orang tuanya sendiri memang kategori di bawah umur ya Bang, karena usianya masih 21 tahun namun sudah memiliki 3 anak begitu ya. Dan ini anak yang ketiga yang lahirnya secara tidak normal begitu. Usia orang tuanya berapa? Wah, dua-duanya 21 ya? Yang Selvina ini Bang usianya 21 tahun, sementara ayahnya itu Agus Setiawan itu berusia 22 tahun begitu Bang. Dan ini anak ketiga? Anak ketiga. Nah, berarti anak tadi pertama itu lahir pastinya di bawah usia itu ya? Ya, untuk anaknya yang lahirnya yang lainnya itu ada usia 2 tahun, ada yang usia 1 tahun Bang. Jadi dia berkisar di umur 18 sampai 19 tahun itu sudah memiliki 1 orang anak begitu. Si Selvina. Tadi juga saya dapat informasi ketika mengkonfirmasi Bupati langsung, ternyata itu memang benar, dia warga Serdang Bedage, dan tapi Bang ada masalah terhadap pengurusan kartu BPJS-nya karena memang kedua orang pasangan suami istri ini ternyata tidak memiliki kartu keluarga dan juga kartu nikah begitu Bang, surat menikah gitu, karena memang ternyata kedua pasangan suami istri ini baru saja menikah begitu, dan itu memang belum dilaksanakan secara negara gitu ya. Jadi berarti ketika mereka menikah itu nikahnya semacam siri gitu ya? Benar Bang, jadi mereka menikah siri karena memang Selvina ini masih memiliki suami begitu dan belum cerai secara negara juga, namun secara mungkin sudah. Jadi, berarti ketika Selvina ini berusia 18, ketika menikah dengan Agus, dia sebelumnya sudah menikah juga? Sudah menikah Bang, sudah menikah begitu Bang. Sudah menikah dan bercerai 1 tahun yang lalu, kemudian menikah ini dengan Agus Setiawan yang juga satu kampung dengan dia di Kecamatan Pantai Cermin. Dan itu yang akhirnya menyulitkan pengurusan BPJS-nya begitu Bang, karena memang tidak ada surat bercerainya kapan? Bercerainya sudah hampir 1 tahun Bang, tapi bercerai karena juga di sini kan banyak kasus di mana
cerainya itu apa aja Bang, bisa rumah begitu, tapi secara negara pengurusan administrasinya kadang-kadang ada juga yang belum selesai begitu. Jadi proses Berarti itu ketika Selvina ini menikah dengan Agus Setiawan ya, jangan Agus saya. Bukan Agus kayak gini ya. Saya Agus Dir, ya kan. Berarti ketika Selvina ini menikah dengan Agus, statusnya masih belum bercerai dengan suami terdahulu. iya, secara resmi belum ada surat keluar seperti itu Bang, sehingga makanya itu menghambat surat pernikahan mereka. Jadi ibaratnya nikah siri begitu banyak, dan itu yang menghambat kepengurusan surat BPJS-nya begitu tadi yang disampaikan baik itu oleh Agus sendiri, dan kemudian ada klarifikasi tadi langsung dari Bupati Srege. Semalam kita konfirmasi dan dia juga menyatakan hal seperti itu, kalau warganya itu memang statusnya nikah siri begitu. Jadi BPJS-nya sampai saat ini terkendala proses administrasi. Memang sudah ada 3 hari begitu sejak hari malam minggu kemarin. Kemudian coba ada Malik, tapi karena ruangan khusus untuk perawatan bayinya penuh, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Haji Medan, dan di sana sudah dilakukan operasi pada Senin semalam untuk menyatukan ususnya agar dimasukkan ke dalam perut begitu, dan sudah selesai. Dan hari ini kondisinya memang masih belum stabil gitu Bang, masih kondisinya lemah. Tadi Agus mengatakan anaknya masih ketika nangis itu belum mengeluarkan suara gitu ya Bang, termasuk ketika awal kali dia juga dilahirkan, badannya sempat membiru dan tidak menangis, sehingga pada saat itu dilakukan pertolongan pertama oleh bidan. Dan kemudian tadi dia juga Agus menyatakan sempat bingung nih, karena harus membayar biaya kesehatan rumah sakit itu melalui pembayaran mandiri yang saat ini jumlahnya sudah hampir 30 juta di hari ketiga ini, karena memang semalam sudah dilakukan operasi, dan itu di luar biaya, belum lagi obat-obatan yang harus mereka tebus untuk perawatan bayinya sendiri. Dan itu yang tadi sempat dibingungkan oleh baik keluarga, baik Selvina sendiri dan Agus. Sampai sejauh ini memang belum ada bantuan langsung baik dari pemerintah atau pihak-pihak terkait yang membantu anak dari kedua pasangan suami istri itu. Dari Pemkab gimana, Wai? Ada solusi nggak kira-kira? Nah, semalam kita sudah konfirmasi dari Bupati. Sampai sejauh ini proses pengurusan BPJS masih dibantu bagaimana nanti ini anak ini bisa dimasukkan ke dalam status keluarga, baik keluarga pria ataupun wanitanya, agar bisa diurus kepengurusan BPJS. Dan kemudian Bupati Dharma Wijaya juga menyampaikan sedang melakukan upaya gotong royong begitu ya Bang, untuk membantu perawatan dari bayi ini, karena diperkirakan nantinya perawatan ini, bayi ini akan memakan biaya sampai hampir 100 juta begitu Bang. Tapi sampai sejauh ini memang sudah ada komunikasi antara Pemkab dengan keluarga dari bayi ini, bayi Florence ini Bang. Ya syukurlah kalau begitu ya. Ya mudah-mudahan lah nanti apa yang dilakukan Pak Bupati bisa berjalan lancar kiranya untuk membantu biaya dari pengobatan bayi ini ya gitu kira-kira ya Bang. Tapi nanti Wai barangkali bisa ditanya ulang ke Pak Bupati kapan kira-kira realisasi untuk memberikan bantuan itu, mengingat memang di tengah keresahan orang tua juga kan perlu ada misalnya sedikit informasi yang pasti gitu ya, istilahnya ini bakal ada bantuan gitu ya kira-kira. Mungkin itu saja Wai, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Wai. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, sore. Ya itu mudah-mudahan ya Pak Bupati ya. Kita yakinlah Pak Bupati Serdang Bedage ini orangnya benar-benar melayani rakyat lah ya. Ya mudah-mudahan ya Pak Bupati Bang Wiwi ya kira-kira bisa memberikan bantuan lah. Karena kan Pak Bupati ini kita tahu banyak kawannya ya, apalagi kawannya pengusaha-pengusaha tokoh gitu pemuda kan. Tokoh pemuda lagi kan gitu. Gampang lah. Ketok pintu 3 pengusaha kan gitu istilahnya, untuk ini untuk membantu. Iya, berbuat kebaikan gitu kan.
Ya nanti kita buatlah beritanya ya kalau Iya. memang apa. Ini kita sebut sekali lagi, ini warga dusun 10 Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Kabupaten Bedagi. Serdang Bedagi. Ya, kalaupun di luar Pak Bupati ada Masyarakat yang berempati gitu ya. dermawan, bisa memberikan bantuan. Ini sekarang orang tua dan bayi ini masih dirawat di Rumah Sakit Haji Medan. Ya. Ya, itu berita yang kedua. Kita akan lanjut ke berita yang ketiga ini. Ya, kita kembali lagi ke Medan. Seputar Ini kasus yang apa ya? Peristiwa video yang menghebohkan. Viral, iya. 2 hari yang lalu sebenarnya videonya, tapi sampai sekarang masih banyak dibicarakan. Terutama juga di kalangan para jukir liar. para politisi juga. Oh gitu. Jadi banyak yang mengait-ngaitkan ini dengan politik gitu, bahwa tindakan Pak Wali ini semacam apa namanya istilahnya itu? Pencitraan untuk 2024 katanya. Tapi katanya nggak di sini Pak Wali kalau mau maju katanya. Sana. Di Jakarta. Kayak bapak mertua. Ya kan, dari Solo pindah ke Jakarta. Ini dari Medan pindah ke sana juga ya. Bisa jadi ya. Ya, itulah kalangan ini menilai itu kan tindakan politis gitu. Ngapain lah Pak Wali yang karena kan ada di langsung, sub ya. Kenapa nggak di subnya dimarahin gitu ya, gitu kira-kira ya. Jadi, nah itu kata orang. Tapi ada yang politisi ya. Kalau orang-orang yang awam atau apa, ada juga yang memuji gitu kan. Memang betul, ini kota Medan, gitu kota Medan ini harus yang agak-agak gitu ya. yang agak-agak sedikit ya. Gitu ya. Kalau enggak ya ini karena yang dihadapi itu preman ya, harus seperti itu. Woi, sini kan gitu kan videonya kemarin. Nah, tadi di dalam rapat di DPRD Medan itu dibahas lagi tindakan Pak Wali dan dia menjawab itu langsung. Ini jawabannya. Aku jangan dorong-dorong. Oh iya. Bapak, ini terkait ini kan dapat apresiasi dari DPRD nih Pak terkait teguran parkir liar. Apa tanggapan kita nih Pak? Ya, harus sama-sama lah, pokoknya semuanya, khususnya seluruh jajaran pemerintah Kota Medan dan dinas terkait, khusus dinas perhubungan. Kemudian juga setelah itu saya minta dinas perhubungan betul-betul bisa menertibkan apa yang dijadikan keluhan masyarakat. Salah satunya adalah masalah perparkiran. Saya sudah sampaikan kalau bisa harus dinas perhubungan itu memiliki tujuan parkirnya ini yang ada di Kota Medan bukan hanya parkir di badan jalan atau di pinggir jalan, tapi membuat kantong-kantong parkir. Itu yang selalu saya sampaikan ke dinas perhubungan agar bisa mencapai hal tersebut terus-menerus itu. Pak, ini terkait parkir liar ini kan masih banyak di Kota Medan Pak. Ini tindakan tegas kita apa nih Pak? Yang pertama gini ya, tentunya semua harus sama-sama kita berikan pemahaman. Bukan hanya salah dari petugas, itu saya sampaikan, tapi kesadaran masyarakat. Jangan kalau mau beli sesuatu di toko A harus berhenti di depan toko tersebut. Lihat boleh nggak parkir di situ, kalau nggak boleh cari tempat yang diperbolehkan. Masalah kesadaran masyarakat juga perlu sama-sama kita edukasi. Nanti ditegur sama teman-teman di lapangan. Sudah pernah kejadian kan, ribut antara petugas parkir dan masyarakat. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita sama-sama edukasi, baik petugasnya dan masyarakatnya. Kita himbau taat juga di area yang dilarang parkir, jangan parkir lah. Ini juga tentunya kita buat aturan dilarang parkir tersebut di area tersebut bukan ngasal-ngasal, tentunya ada perhitungannya, ada pertimbangannya itu. Terkait jukir liarnya seperti apa Pak? Ini tindakan tegas kita Pak. Jukir liar ini makanya saya sampaikan kemarin kenapa kita buat kemarin parking. Salah satunya tadi kenapa untuk PAD juga
kita sama ini untuk parkir itu nggak ada kontrak yang jelas. Nah ini untuk yang jelas yang benar-benar nggak ada kontraknya, yang kejelasan kontrak yang nggak ada, kita anggap semua itu parkir liar. Lagi kontrak itu tidak ada sumbangsinya kepada APBD, itu adalah parkir liar. Ini yang kita tertibkan semuanya. Salah satu penertibannya itu adalah melalui penerapan e-parking yang mudah-mudahan bisa kita perluas terus-menerus. Ya, Pak Wali, tadi kan Kepala BPRD jadi sorotan nih, kawan-kawan DPRD. Itu gimana Pak? Ya, pada prinsipnya hubungan DPR. Ya, itu tadi keterangan dari Bang Bobi ya. Bobi, Pak Wali kita. Pak Wali. Mungkin kita bisa langsung ke reporter kita. Ada Anissa. Selamat sore, Anissa. Selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Wah, ini jauh kayaknya ya main-mainnya ya. Apa jual bendera enggak ya? Ya, silakan Anissa. Ini gimana tadi selain masalah jukir liar, kemudian tadi sempat ada disinggung bahwasannya di Sub Kota Medan diminta untuk menyediakan kantong parkir. Nah, itu seperti apa konsepnya kira-kira? Ada nggak tadi? Baik, jadi sejauh ini sejak dari Wali Kota Medan menegur parkir liar ini, Pak Bobi tadi meminta kepada Disub Medan untuk membuat kantong parkir, di mana jadi di setiap tempat itu nantinya ada misalnya di setiap tiga toko itu ada tempat parkir khusus untuk pembeli. Jadi di setiap titik 3 toko lagi ada parkir khusus lagi. Jadi tidak mengandalkan badan jalan seperti itu, Bang. Berarti memang diminta tegas agar tidak ada lagi parkir berlapis lah di pinggir jalan kira-kira ya. Iya, Bang, seperti itu. Dan tadi juga Wali Kota Medan juga mengingatkan kepada masyarakat agar kiranya tidak parkir di berlapis, ataupun ada tukang parkir yang meminta untuk berlapis, untuk diharapkan jangan mau, karena nantinya itu mulai saat ini Dinas Perhubungan akan gencar melakukan patroli, Bang, terkait adanya parkir berlapis ini, Bang, terutama tuh di Jalan Sutomo, Prinsip Kemerdekaan, dan beberapa titik lain di Kota Medan, Bang. Ya, Nisa, ini kan tadi sempat ditanyakan di video rekaman yang kita putar di awal. Ini apa sih tindakan tegas dari Pak Wali Kota terhadap para pelaku parkir liar ini? Tapi tadi sepertinya Pak Wali tidak menjawab secara eksplisit ya apa tindakan tegasnya. Misalnya kita tangkap itu misalnya ya. Itu apakah di luar video itu tadi ada ngomong seperti itu? Sejauh ini tadi udah kita upayakan untuk tindakan tegas, tapi Pak Wali masih sekedar himbauan dulu kepada tukang parkir liar ini, Bang, agar kiranya tidak mau menjadi jukir liar, karena nantinya itu Disub akan langsung menangkap. Cuman pas kita tanya juga ke Disub kemarin, itu mereka juga tidak bisa melakukan tindakan tegas karena kata mereka itu bukan upaya dari ranah hukum mereka, seperti itu, Bang. Jadi kalau misalnya lah, ini kalau begitu terus kan istilahnya saling lempar bola ya. Apa misalnya Disub tidak ada koordinasi misalnya dengan polisi. Khususnya Satlantas gitu. Karena kalau alasannya nggak bisa nangkap kan polisi bisa nangkap. Gitu kan? Kita sudah rahasia umum lah ya. Siapa yang mengelola para tukang parkir liar ini ya kan, mungkin itu takut terjadi clash. Apa kira-kira ada seperti Are tanya tadi koordinasi, kolaborasi. Iya, tadi juga waktu rapat paripurna itu pihak DPRD, fraksi DPRD Medan ini memang mengapresiasi tindakan Bobi ini. Namun mereka menyayangkan akan adanya kurang tindakannya dari Dinas Perhubungan. Jadi banyak tadi DPRD Medan yang meminta Dinas Perhubungan itu untuk lebih sering mengajarkan kolaborasi kepada seluruh pihak agar kiranya jukir-jukir liar ini dikosongkan. Namun tadi Wali Kota Medan hanya menerangkan bahwa untuk meniadakan jukir liar ini mereka mengadakan e-parkir. Untuk sejauh ini mereka baru melakukan e-parkir, Bang, seperti itu. Jadi memang belum ada niat berkolaborasi dengan polisi ya. Gitu. Ya, Bang. Untuk parkir ini sendiri ini kan ada apa namanya tuh perusahaan tertentu perusahaan tertentu yang pihak ketiga yang memegang ininya lah ya kan. Apakah kira-kira nanti
mungkin untuk mengurangi jukir liar ini, ada kemungkinan nggak jukir liar ini dipekerjakan di situ? Kalau enggak kan ya kalian berhenti jadi parkir, ya kami ngapain Pak? Ngerampok kan gitu. Ada nggak kemungkinan itu? Sejauh ini tadi pas Nisa konfirmasi ke Dinas Perhubungan, mereka masih dalam tahap melakukan pantauan lalu lintas saja Bang setiap hari di titik-titik parkir yang banyaknya jukir liar. Nah, namun memang kalau hari Minggu kemarin itu jawaban mereka karena sedang hari libur dan tidak adanya upaya dari yang pemilik acara mengabarkan kepada mereka sehingga terjadilah jukir liar itu Bang. Padahal sejauh ini menurut pengakuan di Sub itu sudah berkurang adanya jukir liar ini Bang. Oh gitu. Gitu ya. Oke. Baik Nisa, barangkali nanti bisa ditanyakan lebih tegas lah ya. Pertama menyangkut masalah kantong parkir khusus itu nanti seperti apa konsepnya, karena kan parkir khusus juga perlu lahan gitu ya, perlu space. Apakah nanti parkir khusus ini berada di atas trotoar kan gitu, atau memang ada lahan baru? Kalau memang ada lahan baru, lahannya ini bagaimana, siapa yang mengadakan gitu kan, apakah pemilik usaha atau Pemko Medan? Itu pertama. Yang kedua juga bisa ditanya nanti soal masalah ketegasan dari Dishub lah, soal masalah keberadaan petugas parkir ini nanti seperti apa ke depannya, terus kemudian apakah bakal koordinasi dengan polisi untuk melakukan penangkapan kan gitu. Mungkin itu saja Nisa. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas. Selamat sore. Ya, nah itu laporan dari Nisa. Jadi katanya memang karena pembuat acara, karena kemarin katanya kan di USU itu memang lagi ada semacam kegiatan dari Fakultas Kedokteran apa ya Kak? Kedokteran gigi gitu. Jadi banyak sampai keluar tamu yang datang gitu kan. Nah, oke lah kalau misalnya itu, tapi minimal kan adalah petugas di situ. Iya, ya kan kalau semuanya libur. Ya. Kalau terjadi apa-apa gimana gitu kan? Nggak ada masa nggak sip ya, istilah sip ya. Kan gitu kan, kita kira-kira di sini aja pakai sip ada, ya. Makanya ini kan agak aneh gitu ya, kalau semuanya libur gitu, siapa yang piket gitu kan, harusnya ada yang piket gitu ya. Iya. Kayaknya juga di titik-titik tertentu itu, kalau soal parkir berlapis ya, itu sudah jadi persoalan banyak kan? Dari tahun ke tahun seperti itu juga kan, di Setiabudi misalnya, Dr. Mansur itu kan banyak sekolah dan sebagainya kan. Ya pajak Dr. Mansur lah bilang dekat sekolah Abang bilang tadi, Safia apa? Ya kan? Itulah sekolah swasta yang macet sekali tuh kalau siang itu parkir berlapis. Kemudian juga di jalan Serayu atau yang sekolah depan-depanan, betul. depan-depanan itu kalau sudah jam 11 kan? siang itu macetnya sampai keluar apa sana, bisa berkilometer macetnya. Itu mungkin perlu dipikirkan juga. Iya. Apa solusinya gitu kan? Apakah nanti orang tua yang menjemput anaknya diarahkan dulu ke dalam atau gimana gitu kan? Tapi memang mengesalkan ya jukir liar ini ya. Iya. Kayak Naruto orang tuh, kok tahu Naruto? Punya ilmu ngilang dan muncul tiba-tiba gitu kita ya. Misalnya lagi naik kereta atau naik mobil gitu kan, pas tengok kiri tengok kanan nggak ada kan, nggak ada dia. Ketika kita mundur mau pergi, tiba-tiba dari samping parkir Pak. Bang, tadi abang di mana? Kok tiba-tiba udah di samping ya kan? Punya ilmu ngilang kayak Naruto itu. Ilmu apa namanya itu? Parkir Pak. Iya, tiba-tiba tadi apa di mana? Kita nengok kiri kanan nggak ada dia. Ketika kita mundur mau pergi udah di samping. Mengesalkan kan. Sakti memang. Modal apa aja dia? Kartu yang diprint. Makanya sebenarnya itu juga perlu jadi pertanyaan juga Bang. Kenapa begitu mudah orang-orang punya kartu itu apakah itu memang misalnya di print sendiri atau bagaimana atau memang ada agennya itu kan gitu Bang ya kan. Karena kalau misalnya petugas parkir dilengkapi kartu misalnya yang membedakan dia asli dengan yang palsu kan gitu. Tapi kalau kayak Pak Are yang bawa sepeda motor atau kayak mobil nggak berani ya kan, buka kaca sedikit tengok asli ini kata. Mari Pak ya kan? Apa benar kan parkir ya kan? Mari Pak. Seikhlas hati aja. Seikhlas hati. Iya. Memang gitu memang kebanyakan.
di Kota Medan ini ya. Oke, itu 3 berita yang bisa kami bawakan. Tadi yang pertama menyangkut masalah tindakan eksibisionisme, pamer kemaluan di angkutan kota yang bikin shock. Kalau ini bukan sekedar pamer lagi. Bukan. Sudah melakukan tindakan yang lebih jauh ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Ya, bisa sama polisi. Amankan gitu. Dan kedua tadi menyangkut masalah ada bayi yang lahir dengan kondisi tidak normal, khususnya di luar perut. Ini buat para penonton, netizen yang ingin memberikan donasinya kepada keluarga dari bayi ini, ya diharapkan bisa membantu gitu ya kan Bang. Ya, nama orang tuanya sekali lagi kita sampaikan ini Agustiawan dan Selvina. Dia warga Dusun 10 Desa Celawan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saat ini orang tua terutama ibu bayi dan bayinya masih dirawat di Rumah Sakit Haji Medan. Ya, silakan jika ingin berdonasi ya. Ingin berdonasi, ingin membantu bisa datang langsung gitu ke sana. Ya. Nah, itu yang kedua, yang ketiga menyangkut masalah parkir liar tadi. Mudah-mudahan ini betul-betul lah. Karena kalau kayaknya dari tahun jebot lah istilahnya itu terus kan akan kita imbau lah, ya kan, akan kita tertibkan, akan kita atur, akan tapi tetap saja seperti itu. Makanya mudah-mudahan ini kan keberadaan parkir liar ini memang betul-betul bisa diminimalisir, kalau perlu berangus lah, dihilangkan gitu kan gitu, agar PAD Kota Medan yang dicita-citakan bisa tercapai. Karena ini kan sektor perparkiran lumayan besar sebenarnya. Salah satu kebocoran PAD terbesar itu dari parkir gitu kan. Nah, persoalannya berani nggak melawan preman kan gitu. Saya rasa berani lah. Iya, berani. Karena kan wali kota kita backingnya kan gitu kan. Backingnya paling tinggi. Nggak ada lagi di atas itu. Tapi memang harus punya keberanian lah. Berani melawan preman dan berani tidak didukung preman dalam pemilu nanti. Itu dia. Kira-kira. Karena berpengaruh ya. Oh, pengaruh dong. Satu organisasi punya 1000 massa kan lumayan gitu kira-kira. Tapi waktu orang itu maju kok nggak menang ya? Sirang kurang ya. Kurang lu. Cuma modal makan juga ya. Nggak, makanya perlu ada apalah ya istilahnya, komunikasi yang bagus lah untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Tapi seperti biasa sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan ini, karena tadi kasus yang menjijikkan tadi soal masalah aksi pamer kemaluan dan masturbasi di angkot ini, barangkali kalau ada hal-hal semacam itu terjadi ya mungkin pertama bisa direkam orangnya, wajahnya lah kalau bisa semaksimal. Kalau misalnya takut ya teriak gitu, atau langsung aja serang dengan cara tiba-tiba gitu kan. Ya pasti misalnya sopir angkut kan ada gitu ya. Kenapa nggak langsung teriak aja, langsung tendang aja gitu. Kalau lagi rame-rame kan bisa dipermalukan. Iya, makanya kan? Tadi dihantam aja gitu. Kita informasi dari wartawan kita di angkot itu ada sekitar 6 atau 7 orang di luar dia. Makanya kan bisa aja sebenarnya dibilang, bisa. Pak ngapain? Gitu kan? Iya, langsung teriak-teriak. Yang lain kan pasti lihat kan. Udah pasti Bang. Bapak ini kayak gini, Bapak ini. Bisa ya kan? Makanya ini kan. Soalnya kalau sendiri agak ngeri-ngeri. Memang juga. Betul. Tapi kan bisa istilahnya langsung aja teriak gitu kan. Langsung tendang dulu, tapi bagian begitu dia nunjukkan alat vitalnya langsung kasihkan aja pakai ujung sepatu itu. Atau pakai ini tumit gitu kan. Degam sekali kan. Ya kan begitu katanya kan. Kalau bisa wajahnya diperlihatkan sehingga kita tahu kan ini bapaknya si Anu ini. Gitu kan, karena meresahkan tindakan-tindakan eksibisionisme ini kan, pamer-pamer kemaluan, masturbasi di dalam angkot. Waduh, ini gawat sekali nih gitu kan. Karena kalau misalnya kita tidak bertindak nanti bisa terulang lagi gitu. Makanya harus ditampilkan aja wajahnya. Jadi besok-besok kalaupun dia naik angkot,
Wah yang kemarin kan gitu kan, wah yang kemarin dia pun langsung keder kan, nggak jadi laku nih kan gitu kan. Salah tingkah dia Iya pasti kan, udah nggak berani tuh, udah ngedrop duluan gitu. Makanya harus tadi video yang direkam itu kebetulan hanya Sebatas separuh saja ini aja sebenarnya. ya, mungkin karena takut juga memang kita maklumi Agak lah sulit ada. juga memang polisi ya, kecuali memang si korbannya ini NZ tadi apanya ya inisialnya diwawancari polisi, mungkin dia mengenal wajahnya, cuma agak sulit Memang iya karena tidak melakukan langsung ya. Iya, nggak Tapi bisa sebenarnya itu kan bentuk apa ya, pelecehan, tindakan asusila juga, tapi menyangkut pasalnya ini mungkin ya karena tidak terjadi itu barangkali ya. Dan pencariannya juga kan agak sulit karena yang mengenal itu kan cuma dia. Iya, di betul. kepalanya ingat nggak dia memang dia nggak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau mau bisa diusut, misalnya dia turun di sini, kan banyak CCTV yang, CCTV, ya ya, kan gitu. bajunya Kalau ya. iya kalau misalnya mau kan, Bisa kan gampang lihat jejaknya kemana gitu. Ya itu sih harapannya, pertama korbannya harus berani gitu, harus punya keberanian untuk melawan itu. Kemudian Jangan diam, jangan diam. Kemudian polisi juga kita harapkan bisa segera mengungkap ini dan menangkap pelakunya, dan kalau sudah nanti misalnya betul-betul tertangkap, umumkan saja nama lengkapnya, alamatnya di mana gitu kan. Karena biar jadi hukuman sosial gitu. Kalau nggak begitu bisa terulang kembali, karena bisa saja nanti dia melakukan tindakan yang seperti itu ini. kepada misalnya anak di bawah umur gitu kan. Makanya kan harus ini gitu. Ini masih seperti ini ya, dia yang kita tahu ya, menunjukkan dan melakukan masturbasi. Siapa tahu nanti belakangan karena didiamkan, ini bisa meningkat, dia bisa melecehkan, bisa melakukan memperkosa dan sebagainya kan. Makanya perlu harus dicegah segera diusut tuntas gitu. Itu soal masalah eksibisionisme atau tindakan pamer kelamin di dalam angkot. Nah, yang kedua ini Bang, tadi saya dapat laporan lagi soal hadirnya sejumlah oknum yang mengaku dari Tribun gitu. Nah, jadi ada Tribun ini, Tribun Tribun ini, Tribun itu gitu kan. Ada yang telepon, "Bang, ini dari kantor abang bukan," katanya. Dia ngaku dari mana? Dari Tribun Sumut. Oh bukan, saya bilang gitu. Nggak ada hubungannya dengan Kompas Gramedia gitu. Makanya saya ingin kembali menegaskan bahwasannya ini di mana tadi kejadian? Di sini? Ya di sini juga di Kota Medan lah. Kota Medan. Ini bersamaan tadi waktu lagi ngikuti rapat tadi ada laporan dari kawan kita di Kalimantan Timur. Oh, Kalimantan Timur. Jauh ya? Iya, dan lebih luar biasanya orang yang mengaku ini kan mengaku dari pusat, dari Tribun News. Tribun News. Ya. Dan dia hebatnya, dia mengontak wartawan kita di sana, wartawan asli. Jadi abal-abal mengontak wartawan asli. Ya. Tolong dulu gini, saya lagi mau mendarat ini. Woi, makja. Luar biasa kan? Iya. Makanya Bapak siapa? Kata orang kawan kita di sana di Tribun News kan. Ya kurang lebih pasti kenal lah kalau orang-orang di Mabes ya, di Mabes kita di tokoh-tokohnya mungkin pasti tahu, sudah kan, tahu lah, gitu. familiar lah namanya gitu. kan. Si ini katanya. Loh, nggak kenal. Siapa kan? Ya, gitu. Pak, bisa tunjukkan kartu persnya. Kalau kayak gitu kan sebenarnya sudah ini ya, sudah nggak enak kan. Ya, risih lah ya. Mungkin ditunjukkannya. Tulisannya Tribun News, redaksi media sosial. Langsung ketahuan nama label. Ya, kami nggak ada seperti ini. Udah dilaporkan, sudah dilaporkan. Harusnya itu, makanya harus hati-hati kalau ada yang mengaku misalnya dari Tribun, harus jelas Tribun mana. Tribun mana. Kan kalau di Sumatera Utara hanya satu, Tribun Medan gitu kan. Nggak ada misalnya Tribun Sumut, Tribun Merdeka itu bukan bagian dari kita. Tribun Medan. Merdeka itu cuma bukan bagian dari kita. Iya, bukan. Kan banyak misalnya Tribun apa? Trompet kiamat. Tribun Teladan misalnya, Tribun Kebun Bunga. Ya kan, atau Tribun mana itu bukan. Makanya kalau misalnya ada yang mengaku-ngaku saya dari Tribun, ya tanya misalnya
bisa kontak ke saya kayak tadi atau ke Bang Agus misalnya, ini betul nggak kalau dia melakukan pemerasan, itu sudah pasti itu bukan. tadi ya, Ya. itu tadi pertama, kalaupun dia betul melakukan pemerasan itu Bang, seperti yang saya bilang sebelumnya, Ya. nggak apa-apa, ajak dia duduk, kasih dia teh manis hangat, kasih dia roti, panggil polisi gitu. Iya. Jadi begitu serahkan uang, golkan aja gitu Iya, ya. iya. Mungkin itu cara terbaiknya gitu. Biar dia kapok Iya, gitu. biar dia kapok, nggak melakukan lagi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah gitu ya Bang, itu merupakan satu kesilapan lah, bukan satu kesengajaan. Ya. Baik, itu saja. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.